写完了，蛮好的。你，我一会儿要去帮老师整理资料，可能不能给你补习了。哎，不是班长，那我该怎么办呀？Semakin banyak waktu yang dilalui Li He dengan Yuan, membuat hubungan mereka semakin dekat. Membuat Ning Ziyu merasa cemburu. Sebagai tanda terima kasih Li He kepada Yuan karena sudah membantunya dalam belajar, Li He pun mengajaknya bersenang-senang berdua. 就算是根发条，也不能一直拧吧。我真的想感谢你。Walaupun sebenarnya saat itu ia ada janji dengan Ning Ziyu untuk mengikuti sebuah seminar. Keesokan harinya nilai ujian telah keluar. Li He dan teman-temannya mendapat nilai cukup memuaskan, namun ia malah dikira kepala sekolah menyontek satu sama lain. 这个作弊是有效果的，比刻苦学习容易，是不是你发的帖子？ Di sini mereka merasa kesal karena usahanya untuk belajar dengan giat malah dinilai curang. Sebenarnya kepala sekolah menilai mereka telah menyontek karena salah satu dari mereka sebelumnya membeli soal ujian kepada seseorang. Namun Li He menghapusnya dan tak ingin berbuat curang. Yuan yang mengetahui bahwa mereka tidak bersalah membantu mereka untuk keluar dari fitnah yang salah itu. Dengan bantuan Ning Ziyu yang ahli pemrograman, akhirnya mereka bisa meretas data yang telah terhapus. Dan menjadikan bukti bahwa Li He dengan teman-temannya menjawab soal dengan cara yang jujur, sehingga nama mereka pun bersih dari masalah itu. Karena itu, Li He pun berterima kasih kepada Yuan, tanpa ketinggalan dengan Ning Ziyu yang telah membantunya. Tanpa disadari, Yuan mulai menyukai karakter Li He yang bermuka tebal, penuh dengan kepercayaan diri. Keadaan mereka sebelumnya yang berlawanan telah berubah menjadi sangat dekat. Suatu hari, artis terkenal dari luar negeri telah datang bernama Ye Jingxi. Ia merupakan artis kelas atas yang sebenarnya berasal dari kota yang sama dengan Yuan. Ye Jingxi memutuskan untuk meneruskan sekolah yang sama dengan Yuan, walaupun ia harus menghindari semua penggemarnya di sana. Tanpa disangka, Ye Jingxi adalah teman dekat Yuan saat mereka kecil, yang saat itu Ye Jingxi bernama Xiong. Yuan tidak menyangka ia bisa bertemu lagi dengan Ye Jingxi setelah terpisah saat kecil. Kehadiran Ye Jingxi di sana membuat sekolah menjadi ramai. Namun bagi Li He, ia mendapat lawan baru. Bukan hanya ia dan Ning Ziyu yang menyukai Yuan, tapi Ye Jingxi juga menyukainya. Yuan pun juga mendapat imbasnya, karena Han Yaye, gadis yang disukainya, juga penggemar berat Ye Jingxi. 作业是什么？你还有没有节操了？别说了。哎，你找我。 Karena keadaan semakin rumit, Li He mengajak Ning Ziyu bekerja sama untuk membuat Ye Jingxi menjauh dari Yuan. Walaupun mereka sebenarnya berlawanan, namun mereka memutuskan untuk mendapatkan cinta dari Yuan dengan bersaing secara sportif. Beberapa hari mereka mengganggu Ye Jingxi bersama. 就虐我，谁虐你了？上，哦，给你讲讲。 Dan hal itu membuat Ye Jingxi sadar bahwa Li He dengan Ning Ziyu juga menyukai Yuan selain dirinya. Malam itu Ye Jingxi datang ke rumah Yuan. Ia meminta tolong kepada Yuan untuk mengajarkannya beberapa pelajaran dan juga dialog bahasa Inggris karena ia akan mengikuti audisi akting menjadi perenang luar negeri. Yuan pun meminta tolong kepada Ning Ziyu untuk melatihnya bahasa Inggris dan Li He ditugaskan untuk melatih fisiknya.
Awalnya mereka tidak ingin membantu, namun jika mereka menolak, Ye Jingxi malah akan sering berduaan dengan Yuan. Karena itu mereka langsung bersedia untuk membantu Ye Jingxi.我帮。你放心吧，交给我们，妥妥的。 Karena sudah jelas ketiga pria ini menyukai gadis yang sama, maka dengan berbagai cara yang dimiliki, mereka akan bersaing mendapatkan cinta dari Yuan. Beberapa minggu mereka lewati bersama yang tanpa disadari, kebersamaan mereka terasa sangat akrab walaupun mereka sebenarnya bersaing. Namun masih tetap saling tolong-menolong. 再上点上次那个什么干涩的苹果。Nilai ujian mingguan telah keluar. Li He sangat senang karena ia bisa mendapat nilai tinggi, dan hal itu juga membuat Yuan senang. Suatu hari Yuan dan Ye Jingxi mendapat masalah. Mereka memakan pizza yang sudah tidak luarsa, membuat mereka harus ke rumah sakit. Di sini manajer Ye Jingxi datang. Ia ingin Ye Jingxi sedikit profesional dalam pekerjaannya, dan ingin teman-temannya menjaga jarak dengannya, karena berpengaruh pada popularitasnya. Tidak hanya dia, Neng Ziyu juga mendapat masalah. Ia tidak diizinkan orang tuanya untuk menjadi programmer, terutama ibunya. Ia ingin Neng Ziyu seperti kedua orang tuanya, yaitu menjadi seorang pengacara, dan Neng Ziyu tidak menginginkan akan hal itu. Setelah beberapa waktu, karena mereka sudah kelas 12 yang sebentar lagi akan lulus, mereka mendapat tugas untuk menuliskan kemana mereka akan melanjutkan sekolah. Di sini Li He memutuskan untuk masuk ke universitas olahraga yang elit dengan standar nilai yang tinggi. Yuan sangat mendukung keputusannya. Namun masalahnya, sebenarnya Li He sudah berjanji untuk masuk ke universitas yang sama dengan Yuan. Namun ia telah melanggar janji itu. Keadaan mereka pun menjadi memburuk karena hal itu. Karena itu, Li He menceritakan hal itu kepada Yuan. Setelah menjelaskannya, Yuan ingin Li He lebih mengerti tentang keinginan Yuan. Walaupun mereka tidak berada di universitas yang sama nantinya, namun mereka masih bisa berlatih bersama. Di sini hanya Ye juga menjelaskan hal itu kepada Yuan, sehingga keadaan di antara mereka kembali membaik. Namun di balik hal itu, Ning Ziyu mendapat tekanan lagi dari ibunya, membuat dirinya tidak fokus belajar dan membuat Yuan dan yang lainnya merasa khawatir. Geography and population is composed of a write down some of the other minority groups. Bahkan mereka mendapat kabar bahwa Ning Ziyu akan dipindahkan dari sekolahnya jika ia ingin tetap menjadi programmer. Entah seberapa keras ibunya menegaskan hal itu, tapi Yuan dan yang lainnya tetap mendukung apa yang diinginkan Neng Ziyu. Dan berkat mereka, Neng Ziyu tetap ingin melakukan apa yang ia inginkan, walaupun ia harus melawan kehendak kedua orang tuanya. Kini hari libur telah tiba, mereka memutuskan untuk jalan-jalan bersama. Setelah itu Neng Ziyu akan mengikuti pelatihan untuk menjadi programmer. Di sisi lain, Yuan sedang bersama adiknya kedatangan Ye Jingxi tanpa ketinggalan Li He. Di sini persaingan kembali terjadi antara Li He dengan Ye Jingxi. Mereka bersaing membuat masakan untuk Yuan. Dari persaingan itu, terlihat bahwa Yuan telah jatuh cinta dengan Li He. Ia menyukai karakter Li He yang sederhana, percaya diri dan pemberani juga sangat lucu. Ye Jingxi akhirnya menyadari bahwa mereka saling menyukai. 来了。